Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita masih dipertemukan lagi pada mata kuliah Teosofi. Kali ini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang aliran teologi Jabariyah dan Qadariyah. Untuk pemateri pertama yaitu Kak Reta Wanda, disilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian Jabariyah. Secara bahasa, Jabariyah berasal dari bahasa Arab Jabaro, artinya memaksa. Secara istilah, Jabariyah adalah menolak adanya perbuatan dari manusia dan menyandarkan semua perbuatan kepada Allah. Dengan kata lain adalah manusia mengerjakan perbuatan dalam keadaan terpaksa atau majbur. Jabariyah juga disebut fatalisme, yaitu faham yang menyebutkan bahwa perbuatan manusia telah ditentukan dari semula oleh qada dan qadar Allah. Dalam paham ini, manusia terikat pada kehendak mutlak Tuhan. Maksudnya, bahwa setiap perbuatan yang dikerjakan manusia tidak berdasarkan kehendak manusia, tapi diciptakan oleh Tuhan dan dengan kehendaknya. Latar belakang lahirnya aliran Jabariyah. Menurut Abu Zahra menuturkan bahwa paham ini muncul sejak zaman sahabat dan masa Bani Umayyah. Tokoh yang mendirikan aliran ini menurut Abu Zahra dan Al-Qasimi adalah Jahm bin Safwan, yang bersamaan dengan munculnya aliran Qadariyah. Kemudian pendapat yang lain mengatakan bahwa paham Jabariyah ini diduga telah muncul sejak sebelum agama Islam datang ke masyarakat Arab. Karena diduga masyarakat yang hidup di Arab mengalami begitu banyak kesulitan sehingga merasa lemah dalam menghadapi kesukaran hidup. Artinya mereka banyak tergantung pada alam sehingga menyebabkan mereka menganut paham fatalisme. Aliran Jabariyah dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu kelompok Jabariyah ekstrim dan Jabariyah moderat. Kemudian akan dijelaskan oleh Afifah. Doktrin Jabariyah. Doktrin Jabariyah ekstrim adalah pendapatnya bahwa segala perbuatan manusia bukan merupakan perbuatan yang timbul dari kemauannya sendiri, tetapi perbuatan yang dipaksakan oleh dirinya. Pemuka Jabariyah ekstrim yang pertama, Jahm bin Safwan. Manusia tidak mampu untuk berbuat apa-apa. Ia tidak mempunyai daya, tidak mempunyai kehendak sendiri, dan tidak mempunyai pilihan. Surga dan neraka tidak kekal. Yang kekal hanya Allah. Adalah makrifat atau membenarkan dengan hati, dan hal ini sama dengan konsep yang dikemukakan oleh kaum Murji'ah. Kalam Tuhan adalah makhluk. Allah tidak mempunyai keserupaan dengan manusia seperti berbicara, mendengar, dan melihat. Kedua, Ja'ad bin Dirham. Al-Quran adalah makhluk dan sesuatu yang baru dan tidak dapat disifatkan kepada Allah. Allah tidak mempunyai sifat yang serupa dengan makhluk. Manusia dipaksa oleh Allah dalam segala hal. Jabariyah moderat mengatakan bahwa Tuhan menciptakan perbuatan manusia, baik itu positif atau negatif, tetapi manusia mempunyai bagian di dalamnya. Husain bin Muhammad An-Najjar. Tuhan menciptakan segala perbuatan manusia, tetapi manusia mengambil bagian atau peran dalam mewujudkan perbuatan-perbuatan itu. Tuhan tidak dapat dilihat di akhirat. Pengertiannya, secara etimologis, Qadariyah berasal dari bahasa Arab, yaitu khodoro, yang bermakna kemampuan dan kekuatan. Secara terminologi, istilah dalam suatu
aliran yang dipercaya bahwa segala tindakan manusia tidak diintervensi oleh Allah. Sejarah lahirnya aliran Qadariyah tidak dapat diketahui secara pasti, yang masih merupakan sebuah perdebatan. Akan tetapi, menurut Ahmad Amin, ada sebagian pakar teologi yang mengatakan bahwa Qadariyah pertama kali dimunculkan oleh Ma'bad al-Jauhani dan Ghilan ad-Dimashqi sekitar tahun 70 Hijriah atau 689 Masehi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Sasawitri. Doktrin aliran Qadariyah. Qadariyah pada dasarnya menyatakan bahwa segala tingkah laku manusia dilakukan atas kehendaknya sendiri. Manusia mempunyai kewenangan untuk melakukan segala perbuatan atas kehendaknya sendiri, baik berbuat baik maupun berbuat jahat. Jadi pada doktrin Qadariyah ini, manusia punya wewenang sendiri untuk menentukan perbuatannya mereka masing-masing. Next. Dari doktrin-doktrin Jabariyah, ada ayat-ayat pendukung doktrin aliran Qadariyah, yaitu yang pertama di dalam Quran surat Fusilat ayat 40 yang artinya kerjakanlah apa yang kamu kehendaki, sesungguhnya ia melihat apa yang kamu perbuat. Yang kedua di dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 29 yang artinya katakanlah kebenaran dari Tuhanmu. Barang siapa yang mau beriman maka berimanlah, dan barang siapa yang mau kafir maka kafirlah. Yang ketiga yaitu pada Quran surat Al-Imran ayat 165 yang artinya, dan mengapa ketika kamu ditimpa musibah atau pada peperangan Uhud, padahal kamu telah menimpakan kekalahan 2 kali lipat kepada musuh-musuhmu, kamu berkata, dari mana datangnya kekalahan ini? Katakanlah, itu dari kesalahan dirimu sendiri. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Yang keempat, yaitu di dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 11, yang artinya sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan. Atau Tuhan tidak akan merubah keadaan mereka selama mereka tidak merubah sebab-sebab kemunduran mereka yang ada pada diri mereka sendiri. Next. Kesimpulannya dari aliran Jabariyah dan Qadariyah yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pencipta segala sesuatu, pencipta alam semesta termasuk di dalamnya perbuatan manusia itu sendiri. Yang kedua, titik temu antara aliran Jabariyah dan Qadariyah adalah manusia benar-benar memiliki kebebasan berkehendak dan karenanya ia akan dimintai pertanggungjawaban atas keputusannya. Meskipun demikian, keputusan tersebut pada dasarnya merupakan penentuan takdir atau ketentuan yang telah ditentukan. Next. Nah, untuk teman-teman semuanya, ada 5 pertanyaan dari kami. Yang pertama, sampai manakah manusia sebagai ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala bergantung pada kehendak dan kekuasaan mutlak Allah dalam menentukan perjalanan hidupnya? Yang nomor 2, apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kebebasan terhadap manusia untuk mengatur hidupnya, ataukah manusia terikat seluruhnya kepada kehendak dan kekuasaan Allah yang absolut? Jawaban nomor 2 ini jawaban menggunakan alasan dan contoh. Nomor 3, apakah manusia dalam keadaan terpaksa ketika melakukan sesuatu atau diberi pilihan oleh Allah? Jika ada dalilnya, maka sertakanlah dalilnya. Yang nomor 4, apakah manusia mempunyai kehendak atau kemampuan atau tidak? Yang nomor 5 yaitu, dari kedua aliran tersebut, manakah yang lebih baik dari segi memajukan manusia dan negaranya? Terima kasih. Itu tadi yang bisa kami sampaikan dari presentasi kami kali ini.
Jika ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.